Manusia adalah pencipta. Kita telah menciptakan banyak hal dalam kehidupan kita. Sebagai penemu, sebagai inventor, manusia telah menciptakan teknologi yang begitu banyak untuk membantu hidup kita. Mulai dari teknologi yang amat sederhana, misalnya teknologi seperti roda, ataupun seperti mesin penggiling padi yang sangat sederhana yang dipakai sejak zaman dahulu kala, cangkul yang kita gunakan, sampai kepada teknologi yang begitu canggih di masa sekarang ini. Manusia telah menciptakan banyak sekali penemuan-penemuan di dalam kehidupan mereka untuk membantu kehidupan mereka. Itulah sebabnya kita sebagai manusia itu disebut sebagai Homo faber. Apa yang dimaksud Homo faber? Homo faber adalah manusia yang mencipta. Homo adalah manusia, faber adalah fabrik. Kita adalah seperti sebuah pabrik yang dapat menciptakan teknologi, menciptakan sesuatu yang bersifat membantu kehidupan kita, mempermudah kehidupan kita. Pikirkan banyak hal yang terjadi di dalam hidup kita. Semua hal baik seperti internet, seperti listrik, seperti hal-hal yang lain. Itu merupakan hal yang manusia temukan untuk mempermudah kehidupan mereka. Penemuan-penemuan ini telah membuat atau membentuk sebuah revolusi yang membuat hidup kita menjadi jauh lebih mudah. Revolusi-revolusi ini telah mengubah kehidupan manusia dan telah membuat manusia menjadi jauh lebih mudah menjalankan kehidupan mereka sehari-hari. Dahulu, orang harus menulis dengan tangan, dengan menggunakan teknologi sederhana seperti pena ataupun bahkan bulu burung ya, quill disebutnya dalam bahasa Inggris. Itu begitu sulit orang menggunakan itu. Lalu kemudian orang menemukan pena yang lebih mudah atau fountain pen. Lalu dari fountain pen orang menemukan ballpoint yang lebih mudah. Lalu kemudian ballpoint dapat digunakan untuk mencatat atau membuat banyak penemuan-penemuan baru, menulis banyak buku. Pengarang menulis buku dengan menggunakan fountain pen, dan pada extent tertentu atau pada titik tertentu mereka mulai menggunakan ballpoint juga. Tetapi tahukah saudara bahwa penemuan ada yang bersifat biasa, tetapi penemuan ada yang bersifat revolusioner. Salah satu penemuan yang bersifat revolusioner adalah penemuan mesin cetak yang mengubah penulisan dari manual menjadi otomatis. Dengan adanya mesin cetak Gutenberg menyebabkan harga literatur atau buku menjadi lebih murah, sehingga firman Tuhan dapat dicetak dan dapat diakses oleh banyak orang. Sebagai gambaran, sebelum mesin Gutenberg ditemukan, harga sebuah Alkitab itu kurang lebih setara dengan 1,1 kg emas atau setara dengan 1,2 miliar rupiah. Jadi tidak semua orang bisa membeli atau memesan Alkitab. Hanya orang yang sangat kaya, hanya biara yang kaya yang bisa punya Alkitab secara lengkap. Dan waktu terjadi revolusi menciptakan mesin cetak, maka Alkitab bisa dibeli dengan seharga kemungkinan sigra atau sekitar 0,1 kg emas atau mungkin 150 gram emas begitu. Sehingga orang-orang mulai bisa membeli Alkitab. Lalu ada lagi teknologi yang merevolusi dunia, yaitu teknologi yang membuat barang-barang yang bersifat mekanik menjadi elektronik, yang terjadi pertama kali dengan penemuan mesin uap dan juga penemuan electricity atau listrik, dan menyebabkan terjadinya produksi massal. Kalau di awal-awal sebuah mobil harus diproduksi secara manual oleh manusia, maka Henry Ford nanti menemukan sebuah teknologi yang dinamakan mass customization atau kustomisasi massal yang membuat harga mobil dapat dijangkau oleh kebanyakan orang Amerika. Walaupun untuk orang Asia itu masih sangat mahal. Kemudian teknologi berkembang lagi menjadi jauh lebih baik dengan ditemukannya integrated circuit atau IC yang menyebabkan kita memiliki barang-barang elektronik yang sifatnya advance. Kalau sebelumnya orang menggunakan tube vakum
atau vacuum tube untuk bisa menghasilkan sesuatu, untuk bisa menjalankan fungsi-fungsi komputasi atau komputer seperti sekarang. Tetapi ukuran dari komputer tersebut sangat besar. Sebuah superkomputer itu dapat berukuran sama dengan 2 kali lapangan basket kurang lebih, yang dimana komputer itu masih jauh lebih lemah dibandingkan dengan jam tangan yang mungkin kita gunakan pada saat ini. Lalu kemudian manusia menemukan IC, integrated circuit, yang merupakan gabungan dari transistor, dan sampai hari ini kita menghitung kekuatan dari komputasi atau kekuatan daripada sebuah komputer dengan menghitung berapa jumlah transistor yang tertanam di dalamnya. Manusia adalah pencipta karena kita dicipta untuk mencipta. Selamat datang di seri Kehidupan Holistic Rich. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang teknologi dan tentang penciptaan kekayaan sebagai cara yang boleh memuliakan Tuhan. Bacaan pada pagi hari ini meneruskan bacaan di minggu yang lalu dari Keluaran 32 dengan judul Anak Lembu Emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undur turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dia." Di dalam ayat pertama ini, 32 ayat pertama, bangsa Israel menjadi tidak sabar ketika dia melihat Musa tidak turun-turun dari gunung waktu Musa menghadap Tuhan. Dan mereka mulai berkerumun dan mengumpul dan mengerumuni Harun dan bilang sama wakilnya, "Tolong dong buatin kita Allah yang berjalan di depan. Sebab Musa ini yang telah pimpin kita keluar gak tahu dia di mana dan dia gak balik-balik," begitu. Ini adalah sebuah pernyataan yang menyatakan sifat atau natur manusia yang punya natur yang tidak sabaran ketika dia harus menunggu pimpinan dari Tuhan sebetulnya. Dan dia mulai mencari jalan keluar lain sesuai dengan logika dan cara berpikir dia sendiri. Maka alih-alih dia menunggu dengan sabar, bangsa Israel justru meminta Harun untuk membuat Allah. Kata-kata yang dipakai itu sangat menarik. "Mari buatlah untuk kami Allah yang berjalan di depan." Ini adalah sebuah hal yang begitu natural tetapi menakutkan. Karena manusia adalah pencipta. Manusia dicipta untuk menciptakan teknologi. Dan manusia diciptakan untuk menyelesaikan masalah. Diberi kemampuan Tuhan untuk bisa menyelesaikan masalah dalam kehidupan dia. Diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk bisa menghadapi hal-hal yang sulit di dalam kehidupan dia dan mencari solusi. Manusia diberikan kreativitas dan akal budi untuk bisa menyelesaikan apa yang dihadapi dalam kehidupannya dia. Maka ketika manusia menjadi gak sabar, dia akan mencari jalan keluar. Dan ini sesuatu yang sifatnya natural sekali. Kita harus berhati-hati sebetulnya ketika kita hendak mengambil langkah di dalam kehidupan kita. Sebab bisa jadi kita seperti orang Israel. Kita kehilangan reason kenapa kita ada dan kenapa kita menjalankan kehidupan kita. Apa yang menjadi alasan di dalam kehidupan kita. Hal yang pertama yang kita harus sadari di sini adalah jangan sampai kita kehilangan reason di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita salah alasan di dalam kehidupan kita. Di sini alasan yang dia bilang adalah Musa mengundur-undur turun dari gunung. Dan dia bilang sama Harun, "Tolong dong buatin kita Allah."
wah ini fatal. Kenapa? Karena letak daripada teknologi atau alat yang kita ciptakan, baik itu gadget ataupun komputer yang kita ciptakan ya, itu sebetulnya untuk melayani kita, bukan kita untuk melayani dia. Jadi kalau ada teman-teman yang bangun pagi gitu, ketika bangun pagi menghadap altar TV yang maha kuasa, lalu kemudian pagi-pagi yang dilihat langsung teknologi, dia buka teknologi, dia menunduk kepada WhatsApp. Lupa untuk apa? Untuk baca firman Tuhan. Lupa untuk apa? Untuk memulai hari bersama Tuhan. Kita semua nggak lepas dari kesalahan ini. Kita seringkali lupa terhadap firman Allah. Kita seringkali lupa terhadap memuliakan Tuhan ataupun memulai hari-hari kita dengan bersama dengan Tuhan gitu. Dan sebetulnya mungkin kita sedang berkata dalam diri kita, aku secara nggak sadar ya, kalau ini Israel secara sadar sih gitu, aku ada hal yang lebih penting daripada Tuhan. Dengan demikian kita sedang membuat Allah lain di dalam hidup kita. Karena memang reformator kita berkata bahwa manusia adalah pabrik berhala. Ketika dia sedang di dalam kesulitan, dia akan mencari berhala yang baru atau membuat berhala yang baru, lalu kemudian mencoba menyelesaikan masalah tersebut dengan berhala yang baru. Disinilah terjadi kesalahan reason, gitu ya. Begitu juga dengan penciptaan kekayaan. Memang Alkitab mengajarkan kepada kita, dan ini ditulis di dalam tulisan manifesto, bahwa kekayaan harus diciptakan, gitu ya. Tetapi kekayaan yang ditumpuk untuk kepentingan pribadi itu adalah sesuatu yang sifatnya salah. Harusnya kekayaan itu diciptakan untuk menjadi berkat buat sesama. Tetapi pertanyaannya juga adalah bagaimana kita akan memberkati sesama kita apabila kita tidak membangun kekayaan kita. Jadi jelas, manifesto Lusan itu sesuai atau berkesesuaian dengan firman Tuhan. Bahwa memang kalau kita salah reason atau salah alasan, kita menciptakan uang atau kita menciptakan kekayaan atau mengumpulkan kekayaan bagi diri kita dan menumpuk kekayaan tersebut. Kita seperti orang bodoh yang mengumpulkan kekayaan ataupun mengumpulkan padi dan mengumpulkan gandum di dalam sebuah lumbung. Dan dia berkata bahwa aku ingin membuat lumbung yang lebih besar lagi. Lalu kalau lumbungnya sudah lebih besar, aku akan tenang. Lalu Yesus berkata orang ini cukup bodoh. Karena kenapa? Karena dia berkata, kamu tidak tahu. Besok nyawamu akan diambil, nanti malam nyawamu akan diambil. Jadi buat siapakah engkau mengumpulkan hartamu di dalam lumbung-lumbung tersebut? Itu adalah sifat yang salah. Reason yang salah. Alasan yang salah. Mari kita teruskan pembacaan firman Tuhan kita di ayat yang kedua. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas pada telinga istrimu, anakmu laki-laki perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawa kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknyalah dengan pahat, dibuatnyalah sebuah anak lembu tuangan. Kemudian berkata kepada mereka, hai Israel, inilah Allahmu, hanya besar ya, yang telah menuntun engkau keluar dari Mesir. Di dalam ayat ini ada beberapa hal yang menarik yang terjadi, yaitu ketika Harun diminta untuk membuat Allah lain dengan Allah yang kecil, Harun menolak. Tetapi dia berkata, udah kalau gitu kumpulin anting-anting, kumpulin semua dari anting-anting itu lalu diterima dari mereka. Lalu kemudian anting-anting itu dibuat atau ditempa menjadi sebuah tuangan teknologi lagi. Sekali lagi, pengolahan emas adalah sebuah teknologi
yang cukup maju ya, metalurgi sebetulnya. Dan kemudian ini dibuat menjadi sebuah patung lembu emas. Tetapi Harun di sini juga memiliki intensi yang salah. Kalau reasonnya bangsa Israel adalah salah, mereka tidak sabar menunggu Musa sehingga mereka mencari jalan keluar lain, maka intensi daripada Harun itu sebetulnya cukup mulia. Dia hendak membuat Tuhan menjadi sebuah gambar yang dapat dimengerti oleh Israel, atau hendak mempersonifikasi Tuhan menjadi patung lembu emas. Karena kata yang dipakai di dalam ayat ini atau huruf Allah yang dipakai adalah huruf besar, berarti yang dimaksud oleh Harun adalah huruf besar, yaitu Allah. Tetapi di dalam intensi ini terdapat kesalahan, yaitu yang dinamakan kompromistis. Nah, kenapa hal ini menjadi sesuatu yang berbahaya? Karena dia mengkompromikan keinginan bangsa Israel untuk membuat sebuah Allah dengan menggabungkan ide Allah ataupun konsep Allah yang adalah pembebas yang keluar dari Mesir, yaitu Allah yang sejati, dengan Allah buatan manusia yang dapat dimengerti oleh manusia, yaitu dalam bentuk tanda kutip teknologi patung lembu emas, gitu ya. Ini adalah sebuah bahaya atau cilaka besar yang kedua ketika orang punya intensi untuk menyenangkan hati manusia dibandingkan menyenangkan hati Tuhan. Musa memang ada di atas, dia sedang menghadap Tuhan dengan intensinya yang benar. Sedangkan Harun di bawah memiliki intensi yang kelihatannya lebih mulia. Dia nggak mau Israel itu menyembah Allah yang lain, maka dia mempunyai inisiatif untuk mempersonifikasi Allah menjadi sebuah teknologi yang bernama patung lembu emas. Nah, di sini ada suatu bahaya yang besar sekali di dalam intensi yang salah. Karena kalau reason atau alasannya salah, biasanya orang langsung terlihat. Tetapi kalau intensinya yang salah, orang bisa menggunakan reason atau alasan dengan baik dan dengan benar, seakan-akan mulia, tetapi intensi atau hatinya itu sudah menyimpang daripada hal tersebut. Kita harus berhati-hati. Manusia itu sebetulnya banyak diuji. Ada orang bilang kalau kita mau menguji seorang manusia itu apakah tulus atau enggak. Lihat, berikan dia kuasa, berikan dia uang, berikan dia kedudukan, berikan dia kesempatan untuk mungkin di dalam kemurnian dia, ujilah dia. Maka engkau akan melihat ada 3 godaan klasik, yaitu harta, tahta, dan juga seks di dalam kehidupan manusia. Dan banyak dari kita yang barangkali juga jatuh di dalam hal tersebut, di dalam intensi yang salah. Dalam kasus ini, Harun memiliki intensi yang salah, karena dia hendak menyenangkan bangsa Israel dan mencegah bangsa Israel untuk marah, lalu kemudian mengambil jalan mereka sendiri dengan cara mengambil jalan keluar yang salah. Ketimbang dia mengatakan kepada bangsa Israel, kita harus bersabar menunggu pimpinan Tuhan, kita harus sabar untuk menunggu Musa turun dari atas gunung, karena dia sedang menghadap Tuhan. Dia justru menawarkan sebuah solusi yang sifatnya adalah sebuah kompromi. Nah, di sini kita harus belajar bahwa kita harus hati-hati di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita kompromi di dalam kehidupan kita. Mungkin kita akan bilang, oh Tuhan, saya mau mengumpulkan kekayaan saya untuk memberkati jemaat Engkau, untuk memberkati gereja, atau memberkati sesama. Saya pengen membantu sesama. Itu mulia ya, banyak orang Kristen yang punya cita-cita yang seperti itu.
Saya ingin bekerja di dalam dunia bisnis untuk bisa memuliakan Tuhan. Wah, itu bagus sekali, itu kisah cerita anak Tuhan ya. Tetapi di dalam kehidupan pribadi dia, mungkin dia memiliki intensi ataupun memiliki hati yang sebetulnya ya dia kalau ditanya kenapa kamu pengen sukses, kalau ditanya secara jujur, saya punya temen gitu ya, dia pernah bilang secara jujur ya, hal yang paling susah buat saya adalah saya takut miskin sih gitu. Jadi intensinya dia untuk menjadi berhasil adalah takut miskin, dan ini bukan cuma satu orang, dua orang, ini banyak orang gitu. Memang itu adalah sebuah fenomena natural dan mungkin kita sendiri juga terlibat. Saya sendiri mengakui bahwa saya juga pernah terlibat di dalam hal tersebut, di mana saya pernah berpikir bahwa saya mengerjakan apa yang saya kerjakan, saya irit dalam kehidupan saya akan mengumpulkan sekian untuk membangun kekuatan finansial saya supaya bisa membantu orang lain, tetapi sebetulnya di dalam hati saya takut miskin gitu. Itu juga saya pernah terjadi. Maka kita harus berhati-hati dengan intensi kita, jangan sampai kita memiliki intensi tersembunyi untuk memperkaya diri kita supaya kita bisa mendapatkan hal-hal yang lain yang mungkin kemewahan, mungkin juga hal yang berbeda, keserakahan gitu ya, yang muncul di sana. Di sini yang menarik di dalam ayat ini yang dipakai adalah anting-anting emas. Kenapa emas? Kenapa nggak perak atau tembaga? Kenapa nggak besi gitu ya? Tentunya ini adalah sesuatu yang berharga yang diserahkan kepada Harun yang harganya mahal gitu ya, yang dipergunakan untuk membangun atau membuat patung lembu emas gitu. Jadi ini adalah sesuatu yang mahal sekali. Jadi teknologi ini adalah teknologi yang sangat mahal gitu. Untuk apa? Untuk tanda kutip menggambarkan Tuhan gitu. Padahal Tuhan nggak boleh digambar gitu. Dan Tuhan nggak boleh dibuat gambarnya. Kenapa sih Tuhan nggak boleh dibuat gambarnya? Karena kita sudah menjadi gambarnya Tuhan. Kita adalah gambar dan rupa Allah. Kita dicipta sesuai dengan peta dan teladan Allah. Maka ya kita adalah gambarnya Tuhan. Ngapain kita gambar Tuhan lagi gitu? Kita nggak boleh menggambar itu. Nah, ini yang kita harus sadari. Ketika intensi kita itu salah, maka kita bisa membuat solusi atau mengambil keputusan yang sifatnya kompromistis. Kompromi terhadap dosa. Nggak apa-apa kok di dalam dunia bisnis gitu. Yang namanya dunia bisnis mana ada sih yang jujur gitu ya. Tipu-tipu pajak dikit nggak apa-apa lah gitu ya. Lalu kemudian turunin kualitas barang sedikit nggak apa-apa lah. Enggak lah, ini kan masih pakai besi 8 gitu ya kalau kontraktor ya. Tapi ternyata besi 8-nya besi 8 banci, capnya doang gitu ya, istilahnya 8-nya gitu ya. Tapi ukurannya lu kok kayak begini gitu ya. Misalnya aspal gitu, kita ngaspal kok tebel kok aspalnya. Tapi ketika diukur pakai penggaris gitu ya, loh kok 0,9 kosong gitu ya, 90 cm gitu ya. Yang seharusnya misalnya 90 mm yang seharusnya misalnya 100 mm gitu ya, 10 cm gitu dikurangi jadi 0,9 cm atau 0,8 cm malah gitu ya. Kalau di proyek-proyek itu malah bisa jadi 0,7 atau 0,6 gitu. Itu begitu parah sehingga korupsi ini menjadi sebuah fenomena yang melanda ya mungkin negara tetangga lah gitu ya. Kalau orang bilang negara lain gitu, bukan negara kita ya, negara kita bersih kok gitu. Mungkin seperti itu. Jadi kita harus melihat apa yang menjadi intensi di dalam kehidupan kita. Jangan sampai, sekali lagi, kita menjadi orang yang kompromistis karena tekanan. Menjadi orang yang kehilangan tujuan hidup atau kehilangan prinsip dikarenakan tekanan. Nah, kita lanjutkan pembacaan firman kita. Di dalam ayat 32 ayat 5, pasal 32 ayat 5 maaf, itu dituliskan ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu dan berserulah Harun, katanya, besok hari raya Tuhan. Tuhannya gede semua tuh di situ ya. Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, dan bangunlah mereka dan bersuka ria. Nah, di sini ada sebuah karakter yang sudah terbentuk di dalam bangsa Israel.
sebuah kebiasaan yang menjadi karakter, yaitu mereka biasa mempersembahkan korban bakaran dan korban curahan di mezbah. Lalu kemudian mereka duduk dan sesudah itu mereka pesta untuk merayakan hari Tuhan. Jadi ada karakter yang sudah dibentuk yang sebetulnya karakter ini benar, tetapi yang menjadi masalah di sini adalah ketika kita memiliki karakter yang baik, siapa objek pemujaan kita? Apakah objek pemujaan kita adalah Tuhan yang hidup atau berhala? Karena kita memiliki orang-orang yang memiliki karakter yang mengagumkan di dalam kehidupan mereka. Hal yang ketiga, karakter boleh mengagumkan. Tetapi pertanyaannya, siapakah yang menjadi objek pemujaan kita? Jangan-jangan kita memuja hal yang salah. Jangan-jangan kita tidak menempatkan Tuhan sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus waspada. Karena bangsa Israel boleh memiliki karakter yang luar biasa mulia. Mereka mempersembahkan korban bakaran. Di mana? Di mezbah. Korban keselamatan. Di mana? Di mezbah. Sekalian Harun juga buatin mezbahnya. Tetapi masalahnya adalah objek penyembahan mereka salah total karena mereka menyembah berhala. Nah, di sini kita melihat banyak orang yang memiliki karakter yang baik. Misalnya kerja keras. Misalnya mereka pantang menyerah. Misalnya mereka menjadi orang yang ulet, kreatif, dan luar biasa hebat. Orang-orang dunia melihat ini sebagai hero atau penemu atau pendobrak dari peradaban. Kalau kita menyadari banyak orang-orang yang seperti ini, ada orang yang begitu nasionalis sehingga bangsanya, bangsa tetangga-tetangganya lagi melihat dia sebagai pahlawan yang luar biasa. Dihargai karena virtue dia atau karena nilai dia. Berani luar biasa. Dia adalah orang yang mengalahkan Turki pada saat Turki menjadi negara superpower di Timur Tengah. Dia begitu dihargai oleh kaisar sehingga kaisar itu menjadi orang yang sebetulnya minder karena orang ini lebih kaya dari kaisar. Wah, luar biasa hebat. Begitu juga ketika dia menyerang sebagai pemimpin militer yang jenius. Dia mengalahkan Turki di berbagai kesempatan. Orang ini adalah orang yang terkenal dan menjadi hero bagi Austria-Hungary, bagi Germany, bagi kerajaan Holy Roman Empire. Dan dia adalah Eugene de Savoy. Sekarang pertanyaannya, siapa yang akan ingat Eugene de Savoy? Orang yang memiliki karakter yang luar biasa. Tactician, genius yang luar biasa. Kalau engkau melihat kehidupan dia dan melihat bagaimana dia mengabdi bagi raja dan bagi kerajaan, engkau akan kagum akan karakter. Tapi pertanyaannya adalah, apa yang menjadi motivasi, apa yang menjadi objek daripada pemujaannya dia? Apakah itu bagi kemuliaan Tuhan? Belum tentu ya, belum tentu. Berhala yang paling besar di dalam kehidupan kita, jujur, itu adalah diri kita sendiri, ego kita. Seringkali kita nggak bisa melepas ego kita. Kita ingin diri kita sukses, kita ingin diri kita berhasil, kita ingin diri kita dilihat makmur oleh orang lain, dilihat kaya oleh orang lain, dilihat luar biasa oleh orang lain. Sehingga itu menjadi satu alasan yang hebat atau driving force atau kekuatan yang mendorong kita untuk kerja keras dan luar biasa. Pertanyaannya adalah, untuk apa seorang mendapatkan seluruh dunia ini jika ia kehilangan nyawanya? Jika dia kehilangan keselamatan dia. Walaupun kita sebagai orang Kristen percaya bahwa orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan pasti akan diselamatkan dan dijaga oleh Kristus. Bahwa Roh Kristus yang telah bangkit itu jauh lebih sanggup untuk bisa menjaga orang-orang yang telah dipercayakan kepada dia. Sehingga tidak ada orang pilihan satupun yang terlepas dari dia. Tetapi ini merupakan satu peringatan. Jangan sampai kita memiliki karakter yang baik, karakter yang luar biasa, tetapi objek penyembahan di dalam kehidupan kita itu salah. Israel di sini
memiliki karakter yang baik, yang mulia, yaitu dia biasa menjalankan ibadah dia dengan tekun dan dengan rajin, mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan, pagi-pagi lagi. Tetapi ya begitu, dia menyembah objek penyembahan yang salah, yaitu menyembah teknologi. Teknologi yang harusnya menjadi alat untuk kita mempermudah, menjadi hambanya kita, justru kita menjadi hamba dari teknologi. Ini di manusia modern ini udah biasa gitu. Orang tergila-gila ya, anak-anak kita bahkan itu lebih baik mati listrik daripada mati internet gitu ya. Mereka bahkan lebih baik untuk mungkin nggak bisa keluar gitu, atau nggak kehilangan listrik atau bahkan kehilangan makan siang mereka, ketimbang mereka harus kehilangan internet mereka gitu. Ketergantungan kita terhadap teknologi itu begitu besar sehingga secara tidak sadar mungkin walaupun karakter kita mungkin dibentuk dengan baik, tetapi bisa jadi objek penyembahan yang kita sembah itu adalah sebuah objek yang salah. Mari kita teruskan pembacaan firman Tuhan. Demikian, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Nah, ini langsung Tuhan firman sama Musa. Pergilah dan turunlah, sebab bangsa yang kau pimpin itu keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Mereka juga telah menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini sesungguhnya mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit kepada mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murka-Mu bangkit kepada umat-Mu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Dan mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu dan menyesalah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Kalau kita berhenti di sini, seakan-akan di ayat 32 ayat 14, dan menyesalah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Seakan-akan di sini Musa memberi nasihat kepada Tuhan. Tetapi tentunya kita menyadari bahwa Tuhan sudah mengetahui dan memahami rencana keselamatan dari awal. Dia Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, yang Allah Bapa yang merencanakan keselamatan, Allah Anak yang nanti akan melaksanakan keselamatan dan mengambil rupa menjadi seorang manusia di dalam pribadi Yesus Kristus dan menjalankan keselamatan, serta Allah Roh Kudus yang membangkitkan kita untuk dapat menerima karya keselamatan Allah Tritunggal. Tentu sudah memahami bahwa nantinya suku Yehuda akan lahir, bahwa nantinya dari suku Yehuda akan lahir Mesias. Jikalau memang Tuhan memusnahkan bangsa Israel, maka termasuk suku Yehuda juga akan habis dan tinggal keturunan Musa, tidak ada lagi Yehuda. Tuhan juga tidak bermaksud untuk memusnahkan bangsa Israel. Tetapi di sini Tuhan bermaksud untuk mengajar Musa, Harun, dan seluruh Israel. Untuk apa? Untuk jangan sampai happening ini terjadi. Jadi hal yang keempat, ketika reason kita salah, alasan kita salah, ketika intensi kita bengkok menjadi kompromistis, dan ketika objek penyembahan kita salah, maka happeningnya harusnya adalah kebinasaan. Ini merupakan satu peringatan yang besar sekali atau yang kuat sekali di masa
pranatal ini atau masa Advent kita menantikan kelahiran Tuhan Yesus. Jangan sampai kita merayakan Natal dengan reason yang salah. Oh, reasonnya apa? Mau liburan gitu ya. Oh, intensinya apa? Intensinya mau santai, mau lupa pekerjaan sehari-hari, mau healing gitu ya. Terus kemudian karakter yang dibentuk apa? Karakter dibentuk habis kerja keras, kita harus play hard. Lalu kemudian happeningnya apa? Happeningnya liburan, tapi kita lupa ke gereja. Kita lupa untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Kita menghindari gereja, kita nggak datang ke gereja, kita nggak beribadah pada saat liburan. Oh, ada online kok gitu ya. Oke, baik. Jikalau memang di tempat sana nggak ada gereja yang baik, nggak ada persekutuan yang baik gitu ya. Mungkin kita juga nggak kenal orang-orang di situ, mungkin kita mau online. Ya nggak apa-apa, tapi memiliki sikap yang benar di dalam kebaktian online atau ibadah online. Dan memiliki happening yang benar juga di dalam kebaktian online. Nah, kita telah melihat happeningnya apa buat bangsa Israel. Happeningnya adalah Allah yang murka. Bangsa Israel yang hendak dibinasakan. Karena kenapa? Karena mereka memiliki reason yang salah. Mereka memiliki intention yang bengkok. Mereka memiliki karakter yang kelihatannya baik, tetapi objek penyembahannya salah. Dan yang terakhir, mereka juga memiliki happening yang sesat, yang salah. Gitu. Jangan sampai kita di dalam kehidupan kita memperoleh dunia ini, tetapi kehilangan nyawa kita. Itu adalah sebuah peringatan yang happeningnya salah. Yang happeningnya akhirnya nggak happy ending. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita tidak menyembah atau kita tidak memiliki reason yang benar di dalam kehidupan kita. Nah, apa yang kita bisa belajar dari Keluaran 32 tentang lembu emas ini? Maka kita akan mengkaitkan ini di dalam The Wealth Creation Manifesto dari Luzan. Saya akan bacakan itu. The wealth hoarding is wrong. Jadi penumpukan kekayaan itu salah. Kenapa? Dia salah dari sisi alasan. Ketika orang itu menumpuk kekayaan, ada banyak alasan yang bersifat atau bernatur dosa. Takut miskin. Aku ingin hidup mewah. Aku ingin keliling dunia. Aku ingin makan makanan yang enak di restoran yang bagus gitu ya. Itu semua adalah berpusat kepada aku sehingga reasonnya salah. Intensinya juga bisa menyimpang. Yaitu sebetulnya kita bisa membuat sebuah kotoran dan melapisinya dengan coklat seakan-akan indah di luar. Tetapi tetap aja dalamnya adalah ya kotoran begitu ya. Dalamnya adalah mungkin debu atau mungkin batu kerikil gitu ya. Tetapi luarnya seakan-akan coklat gitu. Nah, ini adalah contoh daripada intensi yang salah atau alasan atau motivasi yang salah. Bisa jadi hati kita juga salah di dalam mengumpulkan kekayaan. Sehingga kita memiliki intensi yang sifatnya keakuan. Lalu kemudian karakter bisa jadi karena memang kita mau berjuang, kita memiliki karakter yang luar biasa. Tetapi pertanyaannya, siapa yang menjadi objek penyembahan dari harta yang kita kumpulkan? Apakah kita memuliakan Tuhan dengan harta kita? Atau justru kita menjadi batu sandungan bagi orang lain dan kita menjadi orang yang serakah, yang dikorupsi oleh cinta akan uang? Dan yang terakhir adalah happening. Apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita? Akankah kita menggunakan waktu kita, talenta kita, uang kita bagi kemuliaan Dia? Ataukah justru kita akan menggunakan orang atau memanfaatkan orang untuk supaya kita tambah kaya? Maka kelanjutan daripada ini adalah the wealth hoarding is wrong, tetapi yang benar adalah the wealth sharing. Dan the wealth sharing should be encouraged. Pembagian kekayaan atau distribusi kekayaan harus dilestarikan. Tetapi, but there is no wealth to be shared unless it has been created. Tetapi tidak mungkin kita melakukan itu
kecuali harta atau kekayaan tersebut diciptakan. Di dalam Advent ini, mari kita memikirkan tujuan hidup kita. Tujuan dari kita ada. Untuk apa kita ada? Untuk apa kita mengumpulkan apa yang kita kumpulkan? Untuk apa kita bekerja keras setiap hari? Bekerja, dan bekerja. Untuk apa kita melakukan apa yang kita lakukan? Mari kita pikirkan baik-baik. Dan mari kita memiliki reason yang benar, alasan yang benar. Kita bersabar ketika memang Tuhan memerintahkan kita untuk menunggu. Kita bersabar ketika kita mengikuti jalannya Tuhan. Kita peka terhadap pimpinan Tuhan. Intensi kita, mari kita memiliki intensi yang benar, yaitu intensi bagi kemuliaan Allah. Intensi untuk menyenangkan hati Tuhan, intensi untuk mempersembahkan hidup kita, waktu kita, dan harta kita untuk Tuhan. Karena kita mencintai Tuhan. Kenapa kita mencintai Tuhan? Karena Tuhan telah mencintai kita terlebih dahulu dan telah mengirimkan anaknya menjadi persembahan korban bagi keselamatan kita. Salvation through the work of Christ. Karakter yang baik dan objek penyembahan yang benar, yaitu kita mengerjakan apa yang kita kerjakan hanya bagi Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Mari kita menjadi alat bagi kemuliaan Dia dengan menjadi orang yang boleh mendistribusikan kekayaan kita bagi kemuliaan Allah. Dan yang terakhir adalah happening. Happeningnya apa? Untuk happeningnya kita akan berjumpa dengan pribadi Kristus yang sudah bangkit di dalam kehidupan kita. Menjelang Natal ini, mari kita mencari dan meminta momen perjumpaan dengan Kristus, dengan Roh Kristus yang sudah bangkit. Sehingga hidup kita yang satu kali adalah hidup yang ditransformasi oleh firman Allah menjadi hidup yang holistik bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita mencipta untuk kehidupan holistik bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Kami boleh mendengarkan seri keempat dari Reach, dan kami boleh membaca sebuah peringatan dari firman Tuhan tentang lembu emas dari Keluaran 32. Tuhan, kami menyadari bahwa diri kami sering berdosa di hadapan Tuhan dengan memiliki reason yang salah, dengan memiliki intensi yang bengkok, dengan memiliki karakter yang mungkin orang akan mengagumi dari luar, tetapi objek penyembahan kita salah. Dan juga mungkin kita memiliki happening yang salah, Tuhan. Tuhan, pimpin kami supaya kami boleh bertobat dari kesalahan-kesalahan kami dan berbalik kepada Kristus. Sehingga kami boleh mengalami momen perjumpaan dengan Roh Kristus yang sudah bangkit. Di malam hari ini, Tuhan, biarlah kami boleh mereorientasi hidup kami kembali, menentukan arah kembali dalam kehidupan kami, supaya di masa Advent ini kami mempersiapkan perayaan kedatangan Kristus dengan berjumpa dengan pribadi Roh Kristus yang sudah bangkit, sehingga hidup kami boleh ditransformasi, memiliki reason yang benar di hadapan Tuhan, memiliki intensi dengan pusat kepada kemuliaan Allah, memiliki karakter yang boleh menjadi makin mirip dengan gambar anak tunggal Allah, yaitu Yesus Kristus, dan memiliki happening di dalam kehidupan kita, hidup yang memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan. Terima kasih Tuhan, bantu kami, jaga keluarga kami, jaga orang-orang di sekeliling kami, juga jaga kehidupan kami, supaya hidup kami boleh memuliakan Tuhan di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin.